Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat anak-anak semua yang berada di rumah. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat untuk belajarnya ya. Bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran biologi. Nah, kali ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang bakteri atau Monera. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Nah, pada episode minggu yang lalu kita telah membahas materi tentang virus. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang bakteri atau Monera. Dalam materi ini, pertama sekali kita melihat kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita adalah mendeskripsikan struktur tubuh bakteri, cara hidup bakteri, serta reproduksinya, dan peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kompetensi keterampilannya adalah menyajikan data tentang ciri-ciri serta peranan biologi dalam kehidupan. Kemudian, apa indikator kita dalam pembelajaran ini atau dalam materi ini? Indikator yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri bakteri. Yang kedua adalah menjelaskan struktur tubuh bakteri. Dan yang ketiga adalah menjelaskan bentuk-bentuk bakteri. Yang keempat itu adalah menjelaskan reproduksi bakteri. Dan yang kelima adalah menjelaskan peranan bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bakteri, struktur bakteri, bentuk-bentuk bakteri, reproduksi bakteri, serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semuanya, bakteri ini artinya sama dengan kuman. Ya, artinya sama dengan kuman. Ilmu yang pelajari bakteri ini disebut dengan bakteriologi. Baik anak-anak semuanya, bahwa kita tahu di dalam materi ini ada namanya Eubacteria dan Archaeobacteria. Dimana ini dikelompokkan menjadi dua. Kita lihat yang pertama yaitu Archaeobacteria. Archaeobacteria ini sama dengan bakteri purba. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama sekali adalah ciri-cirinya bakteri primitif yang bersifat prokaryotik. Apa itu prokaryotik? Artinya tidak memiliki membran inti. Yang kemudian yang kedua, ciri-ciri dari Archaeobacteria ini adalah habitatnya dengan kondisi yang ekstrim. Di mana kondisi ekstrim itu yang pertama adalah pada sumber air panas dan pada daerah kadar garam tinggi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu dinding selnya tidak memiliki peptidoglikan. Dan ciri-ciri yang keempat adalah membran selnya mengandung beberapa lipid dengan ester. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ribosomnya mengandung beberapa lapisan RNA atau polimerase. Nah, itu adalah ciri-ciri dari Archaeobacteria atau dikenal dengan bakteri purba. Semuanya, kita akan membahas indikator yang selanjutnya, yaitu tentang bakteri Eubacteria. Eubacteria ini dikenal dengan bakteri sejati. Ya, bakteri sejati. Oke, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri Eubacteria ini atau bagaimana ciri-ciri bakteri ini. Ciri-ciri bakteri ini yang pertama yaitu mempunyai dinding sel. Dia merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat secara langsung dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah dia merupakan mikroorganisme uniseluler. Artinya apa? Dia memiliki hanya satu sel. Kemudian dia merupakan organisme yang hidupnya soliter. Artinya yang keempat ini ciri-cirinya hidup soliter atau hidup secara berkelompok atau berkoloni. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah yang kelima, dia merupakan kosmopolit. Artinya habitatnya memakai daerah yang luas. Nah, itulah ciri-ciri dari bakteri. Jadi ciri-ciri bakteri ada 5. Kemudian kita akan membahas indikator yang kedua. Indikator yang kedua adalah bagaimana struktur tubuh bakteri. Struktur tubuh bakteri dapat dilihat pada gambar di sini. Perhatikan anak-anak semuanya, di sini ada struktur bakteri. Nah, struktur tubuh bakteri ini terdiri dari yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran sel, dan yang ketiga ada pili, ya. Pili itu adalah rambut getah.
Dan seterusnya di situ ada alat gerak, itu apa namanya? Alat gerak ini flagel. Nah, di dalam tubuh bakteri itu ada DNA, kemudian ada mesosom dan ada lisosom dan ada ribosom. Nah, itulah struktur atau bagian-bagian dari tubuh bakteri. Kemudian indikator kita yang selanjutnya yaitu menjelaskan bentuk-bentuk bakteri. Bentuk-bentuk bakteri ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, ada bentuknya bulat, itu dikenal dengan kokus. Yang kedua, ada bentuk seperti bata, itu dikenal dengan bacillus. Dan yang ketiga, ada seperti spiral, itu dikenal dengan spirillum. Nah, kokus atau bulat ini dikelompokkan lagi menjadi 5. Ya, sebab sekarang kita lihat yang mana yang 5 itu, ini dia. Yang pertama, itu monokokus, yaitu bakteri yang bergandeng satu-satu, bulat satu-satu. Kemudian ada yang kedua, itu diplococcus. Diplococcus ini adalah bakteri bentuk bulat, gandeng dua-dua. Yang ketiga, ini ada namanya streptococcus, yaitu adalah bakteri bentuk bulat tapi seperti rantai. Ya. Dan yang keempat, ada namanya Sarkina, yaitu bakteri berbentuk kubus. Dan yang kelima, ada namanya bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri bentuk seperti buah anggur. Nah, itu bagian dari kokus atau bulat. Kemudian bagian dari bentuk batang atau bacillus dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya monobacillus, yaitu bakteri bentuk batang 1 atau 2. Yang kedua, diplobacillus. Ini bakteri adalah bentuk batang 2-2. Dan yang terakhir adalah bakteri streptobacillus, itu adalah bakteri seperti rantai. Kemudian ada yang ketiga yaitu bentuk spiral atau spirillum. Spirillum ini terdiri yang atas 2. Ada yang pertama itu namanya spirillum, bentuk spiral, ada bentuk vibrio, dan ada bentuk yang ketiga itu bentuk koma. Nah, itulah anak-anak semuanya bentuk-bentuk bakteri. Sekarang kita akan menjelaskan indikator yang selanjutnya yaitu reproduksi bakteri. Kita tahu bahwa reproduksi bakteri itu ada 2. Yang pertama, reproduksi bakteri itu adalah secara seksual. Reproduksi secara seksual ini adalah bakteri tidak melibatkan gamet dan tidak tetapi merupakan perpindahan genetik. Kemudian yang kedua, sekarang kita bisa lihat begini prosesnya, gambarnya, silakan lihat gambarnya di sini. Ini adalah reproduksi secara seksual. Kemudian yang kedua, ada secara aseksual. Aseksual ini adalah bakteri yang melakukan proses pembelahannya secara linear. Lihat, ini gambarnya. Nah, di sini bisa dilihat reproduksi bakteri. Jadi reproduksi itu ada 2. Yang pertama secara seksual dan yang kedua adalah secara aseksual. Baik anak-anak semuanya, itulah reproduksi bakteri. Sekarang indikator yang terakhir. Apa indikator kita yang terakhir? Yaitu menjelaskan peranan bakteri baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan bidang makanan atau industri makanan. Yang pertama, bidang industri makanan ada yang namanya dalam pembuatan nata de coco, ada pembuatan yogurt, ada keju, dan ada yang lain-lainnya. Silahkan dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah bakteri-bakteri yang menguntungkan. Banyak sekali bakteri-bakteri yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, bakteri yang merugikan. Di sini bisa dilihat bakteri yang merugikan pada gambar di depan ini. Nah, ini banyak sekali bakteri yang merugikan, yaitu bakteri yang dapat menyerang pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, itulah penjelasan dari materi kita pada hari ini. Semoga dalam video pembelajaran ini Ananda semua dapat memahami. Baik Ananda semuanya, sekian dulu video materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat menjelaskan yang pertama yaitu ciri-ciri bakteri, mengetahui menjelaskan struktur dari bagian-bagian bakteri. Kemudian kita dapat menjelaskan bahwa struktur dari bagian bakteri itu terdiri atas dinding sel, membran sel, ya, pili, flagel, ribosom, mesosom, DNA. Kemudian bentuk-bentuk bakteri
Bentuk-bentuk bakteri ada 3, ada coccus, ada bacillus, ada spiral. Ada bentuk bulat, ada bentuk batang, dan ada bentuk spirulum. Kemudian kita dapat menjelaskan reproduksi bakteri. Bahwa reproduksi bakteri itu ada 2, ada secara seksual, yaitu tidak melibatkan gamet, dan yang kedua ada secara aseksual, yaitu dengan cara pembelahan binar. Dan yang terakhir kita dapat mengetahui yaitu peranan-peranan bakteri ini baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Banyak sekali bakteri. Baik anak-anak semuanya, hari ini sampai di sini dulu materi kita. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.